Oke, jadi hari ini kita akan bahas satu produk otomotif, yaitu langsung saja ini dia klakson beserta relay setnya. Ini adalah klakson merek Denso, klakson keong yang bunyinya trompet. Kalau kalian pada tahu, eh, klakson bawaan pabrikan mobil tuh, apalagi pabrikan Jepang, biasanya itu bunyi suaranya kurang berwibawa. Standar lah, nggak kayak mobil-mobil Eropa kebanyakan yang bunyinya itu. Untuk itu, ini Denso, pabrikan Jepang. Pabrikan Jepang mengeluarkan suatu klakson keong. Itu klakson yang standar umumnya dipakai mobil itu, mobil Jepang pada umumnya itu biasanya klaksonnya itu model disc yang bulat. Sementara kalau ini tuh yang model keong, yang suaranya kayak trompet. Jadi kenapa rata-rata orang bilangnya klakson keong. Oke, ini langsung aja. Klakson keong bisa dilihat di sini. Dia adalah tipe yang waterproof. Jadi ini diklaim mampu lebih tahan cipratan air. Lebih tahan cipratan air ya, bukan lebih tahan direndam. Karena memang salah satu kelemahan dari klakson keong adalah dia ini punya daya tahan terhadap air yang kurang. Oke, ini dia klaksonnya di sini dan ini adalah relay set. Ini adalah relay set kepunyaan dari Bosch. Ya apapun itu, ini adalah katanya relay by Bosch, Universal Wiring Harness Kit Horn 4 x 150 mm cable ties. Modelnya SP series, dibuat di Indonesia. Tapi boxnya MX Automotive. Jadi mungkin ini barang dari punyanya MX Automotive, tapi itu dia anak pabrikan dari si Bosch ini. Ya walaupun Bosch menciptakan suatu klakson juga, tapi cukup mahal. Jadi kita pakai pabrikan yang sudah cukup standar dan pasaran, yaitu pabrikan Denso. Oke, langsung aja. Pertama kali yang impresi gue adalah boxnya. Ini dibeli di Tokopedia, by the way, linknya akan kita taruh di bawah di link deskripsi. Tapi ini agak-agak boxnya agak-agak ini ya, agak-agak udah kurang bagus. Begitu datang ini juga tempelannya, kalau kalian lihat nih, kendor gitu. Tapi semoga isinya nggak apa-apa. Langsung saja, ini by the way udah gue unboxing sebenarnya ya, jadi udah agak buka. Ya, ini pertama adalah satu set klakson, 2 jadi. Dan ini satu lagi. Ini yang dibilang tahan air tuh karena dia di bagian sininya ada penutup lagi. Yang dimana biasanya klakson keong lainnya tuh nggak ada penutupnya. Tapi kelemahannya sih menurut gue adalah ini tuh jadi makan tempat, jadi agak lebih gede dimensinya dibanding klakson biasa. Jadi kemungkinan nggak akan bisa ditaruh di tempat klakson bawaan yang disc gitu loh. Ya, ini dia klaksonnya 2. Dia yang model ini ya, 2 terminal. Jadi salah satu ke ground, satu disambung baru masuk ke aki. Ya udah, itu aja isi boxnya. Tambah di sini ada bantuan pemasangannya. Cukup mudah kalau kita baca ininya. Kalau kita baca di sini juga ada tutorial wiringnya. Ditambah itu sangat dimudahkan sekali. Jadi dulu tuh kesulitan memasang klakson adalah rangkaian relaynya. Kenapa dulu gua nggak ganti klakson dari dulu adalah karena ngerangkai relaynya. Karena klakson apalagi model sebenarnya sih
itu balik lagi ke wattnya ya, watt atau daya dari klaksonnya sendiri. Kalau misalnya dayanya nggak terlalu gede, di bawah 100 watt tuh biasanya bisa pakai relay bawaan, relay pabrikan. Ya udah, kita pinggirin dulu. Ini dia klaksonnya. Selanjutnya ini adalah wiring harness atau wiring kit. Ya karena box sudah jelek, jadi buka dari sini aja. Yang kita dapatkan adalah satu set wiring kabel ditambah dengan kabel tis untuk supaya kabel-kabel dari sini nanti nggak berantakan, jadi bisa diikat di beberapa bagian rangka mesin, maybe ya. Jadi ini dia relay termasuk dengan ininya. Ini relay, ini fuse-nya. Pakai kabel kayak gini biasa. Nih, yang gue suka adalah ini. Ini rapi banget. Ya cukup rapi lah, daripada kita harus potong kabel sambung, dia udah dikasih ginian juga. Jadi gue jelasin sedikit ya. Ini yang merah, ini masuk ke, biasanya yang merah tuh pasti selalu akan masuk ke positif aki. Kemudian ini masuk ke ground. Oke, sebenarnya ini bebas mau dimasukin ke netralnya aki atau ground. Oke, kemudian itu untuk kabel yang bagian akinya. Ini adalah kabel untuk masuk ke switch klakson. Switch klakson bawaan mobil. Ini switch klakson bawaan mobil. Ini masuk ke dua klakson. Gitu. Ini masuk ke dua-duanya, yang satu, yang sini sama yang sini. Nah, ini adalah kabel penghubung. Jadi ini juga dihubung. Ini ada sebenarnya kabel ground, tapi kayak di paralel gitu loh, biar lebih praktis. Ini nanti masuk ke klakson 1 juga, masuk ke klakson 1. Ini tinggal diikat ke body. Terserah mau ke bagian mana aja. Mungkin itu aja, langsung aja kita masuk ke pemasangannya. Nah, ini dia bunyi klakson aslinya. Itu dia. Sekarang mari kita ganti. Ya, jadi ini pemasangannya. Bisa kita lihat sendiri, ini dia posisi dari klakson bawaan yang lama ditaruh di situ. Yang satu lagi karena nggak muat, jadi kita taruh dua-duanya di sini. Nah, kabel yang positif itu yang satu disambung ke situ dan yang satu lagi disambung ke bagian sini. Kalau kelihatan kayaknya sih nggak kelihatan ya. Nah, ini kabel ground, satu lagi di situ. Dan dimasukin ke ground bawaan. Di situ jadi kumpulan beberapa ground dari mobil ini. Kemudian selanjutnya masuk ke atas. Di bagian sini ditaruh kabel tis
tadi supaya kabel-kabelnya tetap kelihatan rapi, dan di bagian sini juga ditaruh kabel tis. Nah, di bagian positif aki ditaruh di bagian sini supaya bisa ditutup dengan rapat, dengan rapi. Kemudian yang satu lagi ditaruh di kutub negatif dari aki. Nah, untuk bekas klakson bawaan ditaruh selotip kayak gini, diisolasi bekas kabel klakson bawaan supaya nggak kena air. Begitu juga dengan di bagian switch klaksonnya, karena agak telanjang ya, jadi supaya lebih aman dikasih isolasi aja. Oh iya, buat kalian yang pengen bongkar bumper Suzuki New R3 2018, yang perlu dibuka itu adalah di bagian bumper atas ada 4 baut, 4 dan ada 2 klip, 4 baut dan 2 klip. Kemudian di sebelah sini, di kolong fender sebelah sini, mungkin nggak kelihatan ya, itu ada 1 baut, sebelah kanan juga ada, total ada 2. Terus kemudian kita ngolong, di kolong tuh ada 1, 2, di sini 3, di sini 4, dan ada 4 klip, 1, 2, begitu juga di sini, dan kemudian di ujung sana. Dan ini adalah suara dari dalam bunyi klaksonnya.